Iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi serta tengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Pembangunan daerah Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala menuju kehidupan kerama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi tersebut merupakan inspirasi dari leluhur atau tetua Bali yang memberikan wejangan cara hidup kerama Bali menyatu dengan alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Manusia adalah alam itu sendiri. Manusia harus sejalan atau seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus menghormati alam, alam ibarat orang tua. Oleh karena itu, hidup harus mengasihi alam. Gubernur Bali W.N. Koster menyampaikan visi pemerintah Provinsi Bali tersebut dilaksanakan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan daerah Bali yang mencakup 3 aspek utama, yaitu alam, manusia, atau kerama dan kebudayaan Bali. Di tengah pandemi COVID-19, Gubernur Koster memberikan perhatian serius terhadap upaya penanganan pandemi COVID-19, mulai dari regulasi untuk memastikan prokes dilakukan dengan disiplin dan pelaksanaan vaksinasi anti COVID-19. Apresiasi terhadap usaha Gubernur Koster datang tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga luar negeri. Gubernur Bali W.N. Koster mendapatkan apresiasi dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenskin, karena Bali telah mampu menangani pandemi COVID-19. Dubes Inggris mengatakan turut serta menyukseskan penyelenggaraan KTT G20 di Pulau Dewata yang akan berlangsung pada tahun 2022 mendatang. Dubes Inggris berharap pihaknya dapat menjalin kerjasama di sektor pendidikan, sumber daya energi terbarukan, dan digital kreatif dengan pemerintah Provinsi Bali. Khusus kerjasama di sektor pendidikan di Provinsi Bali fokus terhadap bahasa Inggris dan literasi digital. Selain bidang tersebut, sebelumnya terlaksana program persiapan mitigasi bencana terorisme yang sudah dilaksanakan bersama dengan pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Koster memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Gubernur Koster menyampaikan perkembangan COVID-19 di Bali yang sudah cukup baik dengan melandainya pertambahan kasus baru yang stabil. Hal ini dikarenakan pencapaian vaksinasi di Bali sudah tinggi. Vaksinasi dosis pertama telah mencapai lebih dari 100% dan vaksinasi dosis kedua mencapai lebih dari 85%, sehingga hal ini terjadinya pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok di Bali, dan hal ini menjadi prioritas pemerintah pusat. Mengingat Bali pada tahun 2022 akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional G20. Terkait sumber daya energi terbarukan, Gubernur Koster menegaskan saat ini Bali telah memiliki regulasi untuk menjaga alam Bali ini agar tetap harmonis dan suci beserta isinya, yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menuju kehidupan Kramo dan Gumi Bali. Kemudian yang penting sekali juga disampaikan adalah pencapaian vaksinasi sudah tinggi. Vaksinasi suntik ke-1 mencapai lebih dari 100% dan vaksinasi suntik kedua mencapai lebih dari 85%.
jadi sudah tinggi pencapaiannya. Pelaksanaan protokol kesehatan di Bali berjalan dengan baik. Saya memantau di semua wilayah Bali sampai ke kampung-kampung. Saya turun ke kabupaten-kabupaten, protokol kesehatannya berjalan dengan baik. Hasilan penyelenggaraan acara ini akan membangun citra dan kepercayaan masyarakat dunia bahwa Indonesia dan terutama Bali mampu mengelola event internasional dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Keberhasilan ini akan menjadi momentum dimulainya pemulihan pariwisata dan bangkitnya kembali ekonomi Bali. Astu Karir. Terakhir, selain itu keberhasilan dengan acara ini akan menjadi ujian bagi pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola pandemi COVID-19, mengingat Bali akan menjadi tempat pelaksanaan pertemuan internasional presidensi G20 tahun 2022 yang akan diikuti oleh 39 negara. Jadi, Gubernur Koster juga menjelaskan arah pembangunan Provinsi Bali yang telah disusunnya sesuai dengan konsep kearifan lokal Bali yang dikenal dengan nama Ekonomi Kerti Bali. Ekonomi Kerti Bali ini merupakan hasil inspirasi dari warisan leluhur dan telah diluncurkan pada 20 Oktober 2021 dengan tujuan mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sadkerti dengan menerapkan 11 prinsip, yaitu ekonomi yang dibangun atau dikembangkan dari sikap mensyukuri, memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal alam Bali beserta isinya sebagai anugerah dari Yang Pencipta. Ekonomi yang sesuai potensi sumber daya lokal alam Bali beserta isinya. Ekonomi yang oleh kerama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif. Ekonomi yang berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Ekonomi yang dengan menjaga ekosistem alam dan budaya secara berkelanjutan. Ekonomi yang dibangun, dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. Ekonomi yang mengakomodasi penerapan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital. Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan kerama Bali secara skala di skala ekonomi dengan asas gotong royong. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi sedatengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Ekonomi untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global, dan ekonomi yang menumbuhkan spirit, jengah, dan cinta bangga sebagai kerama Bali. Dalam ekonomi Kerti Bali ada 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, mulai dari sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan, sektor kelautan, perikanan, sektor industri kecil menengah IKM, sektor mikro kecil menengah UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata. Belajar dari pengalaman dalam berbagai kejadian, sudah waktunya Bali mengembangkan perekonomian yang tidak lagi menggantungkan pada satu sektor, yaitu sektor pariwisata. Bali harus mengambil pilihan mengembangkan perekonomian yang bersumber dari keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal, meliputi alam kerama dan kebudayaan Bali sebagai sumber daya potensial pada sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan industri kerajinan rakyat, khususnya untuk ekonomi digital. Akan didorong agar memasarkan produk-produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital karena sangat efektif, efisien, produktif, serta bernilai tambah. Gubernur Bali Wayne Koster juga menerima kunjungan kerja Duta Besar Australia untuk perwakilan Indonesia, Penny William, di kantor Gubernur Bali Denpasar. Dubes Penny William yang didampingi Konsul Jenderal Australia di Bali, Antia Griffin, mengaku sangat senang berkunjung ke Bali untuk pertama kalinya sejak ia ditetapkan sebagai Dubes Australia untuk Indonesia September lalu. Penny William berharap kondisi pandemi COVID-19 semakin membaik sehingga hubungan antara Australia dan Bali terus ditingkatkan. Ia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Australia masih sangat selektif di dalam
pembukaan pintu penerbangan, sedikit demi sedikit akan dibuka dengan melihat kondisi pandemi di Australia. Sikiang manah ngewangun Bali. Gubernur Koster menginformasikan sejauh ini pandemi COVID-19 di Bali telah menunjukkan kondisi yang melandai. Bali juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama Presiden RI dan Kemenko Marves RI. Bali kini sudah masuk ke fase yang mengembirakan, pasien yang sembuh lebih banyak dari kasus positif baru. Gubernur Koster meyakini program vaksinasi yang terus dikebut hingga kini telah melebihi target menjadi faktor utama menurunnya kasus COVID-19 di Bali. Meski demikian, mantan anggota DPR RI 3 periode dari fraksi PDI Perjuangan ini tetap meyakini bahwa penerapan prokes di Bali terjaga dengan baik di tengah mulai normalnya kegiatan masyarakat. Kesiapan Bali untuk menerima wisatawan atau tamu luar juga didukung oleh persiapan Pulau Dewata yang akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang akan berlangsung pada 2022. Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan Kramo dan Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga nangun sakerti loke Bali, bola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Tadi saya baru saja meninjau dan memastikan kesiapan beberapa venue yang kita siapkan di Provinsi Bali yang kita rencanakan untuk menjadi tempat pelaksanaan KTT G20 pada tahun 2022. Sebagai tuan rumah, kita ingin melayani dengan baik, ingin menampilkan yang terbaik, dan saya yakin Bali memiliki reputasi, memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan event-event internasional, dan kita juga harus dapat memanfaatkan pelaksanaan KTT G20 ini sebagai showcase mengenai kemampuan negara kita, Indonesia, dalam mengendalikan pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Kemudian kita juga ingin menampilkan kemajuan-kemajuan Indonesia yang telah kita capai, dan juga showcase untuk kekayaan budaya bangsa yang majemuk, yang sangat beragam, dan sekaligus kita juga ingin menunjukkan leadership Indonesia dalam presidensi G20 nantinya. Saya berharap kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Bali, terus ikut bersama-sama mengendalikan COVID-19 ini. Dan saya tadi pagi sudah mendapat laporan bahwa 98 masyarakat Bali sudah menerima vaksin dosis pertama dan 79% sudah menerima dosis yang kedua. Ini adalah modal kita dalam mempersiapkan G20 ke depan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Kerahayuan semi skala niskala. Semeton Bali direngang tembang puniki.
niki wanta untuk Bali. Eling yang sami nangun saker tilo ke Bali. Sane kedadosan visi Bali mangke sematon Bali sami ngiring sarang-sarang ngastiti bakti jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek pakenyang Bali iragama sikian lan sarang lestarian indah alam Bali dumugi setatengah molihan kerahayuan sami sekala niskala. Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia, Pak Taesung bersulang arak Bali. Ini merupakan bentuk penghormatan atas langkah awal kerjasama antara Bali dengan Korea Selatan di dalam pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai hingga moda transportasi LRT. Gubernur Bali jebolan ITB ini mengatakan kerjasama dengan Republik Korsel terkait pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai hingga moda transportasi LRT di Bali diharapkan bisa ditindaklanjuti secara lebih serius, mengingat gagasan ini telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, serta Wakil Menteri Pertanahan Infrastruktur Transportasi Korsel. Sematon Bali sami ngiring sarang-sarang ngastiti bakti jaga alam. Adanya kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara negara Indonesia dan Korsel sebagai negara yang terkenal akan industri otomotifnya diharapkan mampu mengembangkan kawasan industri kendaraan listrik berbasis baterai ke Pulau Dewata untuk menciptakan ekosistem bahwa Bali peduli pada energi bersih dan bisa jadi yang terdepan di dalam penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Dubes Pak Taesung menyampaikan terkait kerjasama di moda transportasi ini bahwa pemerintah Korsel telah bertekad dan mencapai kesepakatan dan mendorong kelanjutan terwujudnya proyek ini. Jika berjalan dengan sukses, maka Bali akan menjadi pulau yang punya inovasi di moda transportasi dan makin terkenal di kancah internasional. Kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola menyeluruh terencana. Dubes Korsel juga menyampaikan terima kasih atas langkah nyata Gubernur Bali Wayan Koster yang telah menciptakan regulasi tentang energi bersih dan kendaraan listrik berbasis baterai di Bali. Korsel sedang melakukan kerjasama dengan Indonesia untuk membangun ekosistem kendaraan listrik untuk menjadikan Indonesia sentra pengembangan kendaraan listrik di ASEAN. Sikian dan sarang lestarian indah alam Bali dumugi setatengah molihan kerahayuan sami sekala niskala nangun saker tilo ke Bali nika wanta visi Kramo Bali mangkeng elingan namun saker tilo ke Bali nika wanta